What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to segment CBC Talks Indo World Cup 2026. Jumpa lagi di episode ke-77. How are you guys? I hope all of you doing well today. Yes, episode kemarin kita sudah membahas penghargaan yang diterima oleh Cole Palmer serta lolosnya Nicholas Jackson dari sang CFA. Dan juga Q&A ya, dari Sobat CBC semua yang kita bahas, di mana CBC memberikan perspektif dari pernyataan ataupun pertanyaan dari para Sobat CBC. Teman-teman yang ketinggalan dapat klik link di atas ya. Oke, di episode kali ini CBC mau membahas preview Bahrain melawan Indonesia yang akan berlangsung malam ini pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Oke, sebelum kita lanjut, CBC mohon bantuannya untuk teman-teman klik tombol like dan subscribe. Dan jika teman-teman yang baru di sini, dapat juga membantu support channel CBC ini dengan men-share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, without further ado, let's get started. Pertama-tama kita intip dulu ya klasmen sementara di grup C, di mana Indonesia ini ada di peringkat 4 dari 2 pertandingan. Dan Indonesia berhasil mendapatkan 2 poin dari hasil seri atas Arab Saudi dan juga Australia. Sedangkan lawan kita yaitu Bahrain tepat di atas kita yaitu di peringkat ketiga dengan mengkoleksi 3 poin atas kemenangan mereka saat bertandang ke Australia dengan skor 0-1 dan juga mereka gagal mencuri poin saat menjamu Jepang dengan kekalahan telak 0-5. Oke, saatnya kita masuk ke press conference pagi tadi ya, di mana pada press conference tersebut diwakili oleh Coach Sintayong dan juga pemain Indonesia yaitu Bung Calvin Verdok. Sintayong mengungkapkan ini adalah pertandingan yang penting untuk kami, di mana mungkin untuk kedua tim, baik Indonesia maupun Bahrain. Jadi kedua tim ini menganggap hasil pertandingan nantinya ini akan sangat penting. Kami sejauh ini telah mempersiapkan pertandingan untuk malam nanti dengan baik. Jadi saya berharap kami akan memperlihatkan kinerja yang baik ya. Next, ada pertanyaan yang sama yang ditujukan ke Bung Calvin Verdok ya. Di mana apa yang penting dari pertandingan besok? Calvin menjawab, saya pikir kita harus bermain dengan rapat sebagai sebuah tim. Dan saya pikir kita juga harus bermain agresif. Tapi karena mereka itu mempunyai pemain berkualitas di depan, jadi saya pikir kami harus bermain lebih kompak dan juga lebih agresif. Oke, next question. Bahrain sangat memberikan perhatian yang lebih terhadap para pemain Indonesia dari luar negeri, yang dimana sebagian besar dari mereka itu bermain di Eropa. Ya, apakah hal ini merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia? Sintayong menjawab, jadi semua pemain yang telah Anda ketahui telah bermain dengan baik. Tidak hanya para pemain naturalisasi. Jadi sejauh ini seluruh tim dari timnas Indonesia itu telah melakukan tugasnya dengan baik ya, sehingga besok kita akan menunjukkan performance yang baik. Next, kepada Calvin, pertama kali Anda bermain full dalam 2 pertandingan dari 3 pertandingan terakhir untuk Indonesia dan hasilnya Indonesia tidak pernah kalah. Apakah ada komentar terkait hal itu dan apakah ada hasrat untuk mempertahankan tren tersebut? Calvin menjawab, saya pikir bukan karena kami tidak kalah dalam pertandingan, tapi karena sepak bola Indonesia sedang berkembang dan saya pikir telah memiliki tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas yang baik. Jadi saya pikir itulah alasan mengapa kita tidak kalah dalam 2 pertandingan terakhir. Pertanyaan kedua terkait interview dengan FC20. Mas Helgers bilang dia bergabung dengan timnas Indonesia karena Calvin. Apa yang telah Anda katakan kepadanya sehingga dia memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia? Apakah ada cerita tentang hal itu? Calvin menjawab, terkait Mas, saya bermain dengannya di FC20 dan kami berbicara mengenai bermain untuk Indonesia. Dan saya hanya menanyakan kepadanya, mengapa Anda tidak datang dan bermain untuk Indonesia?
Dan dia setuju dengan saya dan sekarang dia ada di sini dan saya sangat senang sebagaimana dia. Hah. Oke, next question. Indonesia dianggap sebagai salah satu underdog di grup ini, di mana ada tim yang kuat dan besar seperti Jepang dan Australia. Bahkan pelatih Bahrain bilang Bahrain adalah underdog. Tapi begitu juga Indonesia, China, dan seterusnya. Apa pendapat Anda terkait hal itu? Bila dilihat dari dua pertandingan pertama, bagaimana pendapat pendekatan Anda di pertandingan ketiga ini melawan Bahrain pada malam nanti? Sintayong menjawab, saya pikir Bahrain juga memiliki pertandingan awal yang baik di mana saat pertandingan pertama mereka melawan Australia dan meraih kemenangan. Tetapi mereka baru saja mengalami kekalahan oleh Jepang dengan skor 5-0. Jadi mungkin suasana tim sedikit menurun, tapi tentu saja kita tahu Bahrain adalah tim yang bagus dan bagi kami telah memulai dua pertandingan dengan bagus melawan Arab Saudi dan Australia dengan hasil pertandingan yang baik dengan dua hasil imbang. Kami meningkatkan kepercayaan diri kami dan kami terus berkembang. Jadi saya pikir besok saat bermain melawan Bahrain kami akan memiliki hasil yang baik. Oke, next question. Bagaimana situasi terkait Martin Paes? Apakah dia ini ready untuk pertandingan besok? Sintayong menjawab, 100% dia akan bermain besok. Yes. Finally, he's coming ya guys ya. So, just chill, relax. Oke. Next question. Kami telah mengikuti media sosial di Indonesia 2 minggu terakhir dan juga 2 hari terakhir. Kami telah melihat training dari timnas Indonesia. Semua yang saya tonton adalah pelatihan dan training yang fun ya dan lucu. Jadi apakah pertandingan ini penting? Karena saya melihat persiapan dari timnas Indonesia itu seperti training bermain-main alias funny training ya. Bukan training yang fokus dalam pertandingan. Sintayong menjawab, saya sering menekankan kepada para pemain untuk menikmati sesi training. Itulah salah satu alasan energi mereka itu terus bertumbuh. Jadi perilaku mereka dan energi mereka yang selalu terlihat dalam sesi training itu nanti dapat dimanfaatkan pada saat melawan di pertandingan nanti. Ya, oke, next. Pertemuan terakhir Bahrain versus Indonesia di stadion ini hasilnya 10-0 untuk Bahrain. Apakah ini adalah sesuatu hal pandangan sebagai pelatih untuk besok? Sintayong menjawab, terkait pertemuan hasil terakhir yang kami tahu berakhir dengan skor 10-0 di stadion yang sama. Jujur, saya baru saja mengetahui dan mendengar hal itu kemarin. Dan itu adalah masa lalu dan itu sudah selesai. Dan besok adalah hasil yang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Next question kepada Ferdok. Kami semua tahu setengah pemain Indonesia bermain di Indonesia dan setengahnya bermain di Liga Eropa. Dan saya pikir Anda hanya mempunyai 4 atau 3 hari training bersama sebagai tim. Di mana hal ini sulit buat Indonesia. Sebaiknya Bahrain mungkin memiliki 8 hari bersama di sesi pelatihan. Ferdok menjawab, ya memang keadaannya seperti itu. Kami tahu, tetapi sebelumnya kami sudah pernah bertemu satu sama lain pada pertandingan-pertandingan sebelumnya dan hanya 2 pemain yang baru yaitu Meis dan Elano. Tapi kami semua tahu kualitas masing-masing individu dan para pemain dan kami mempunyai sesi training seminggu yang baik dan telah melakukan beberapa hal yang bagus dan besok kita lihat apa yang akan terjadi. Dan jawaban dari Calvin Verdok itu menutup press conference kali ini dan kita langsung masuk saja ke line up prediction yang CBC kutip dari timnaspedia.end. Di goalkeeper ada Martin Paes, di right winger back ada Sandy Walsh dan di right center back ada pemain baru yang dinaturalisasi yaitu Mes Helgers. Kemudian di central center back itu ada Jay Indes. Kemudian left center back itu ada Calvin Verdok. Dan di left winger back itu ada Nathan. Double pivot oleh Tom Haye dan juga Jordi Amat. Sedangkan di right winger itu akan ada Rafael Sturridge. Di left winger ada pemain yang juga baru saja dinaturalisasi yaitu Eliano Reinders. Dan juga striker ada Ragnan Orat Magun. Oke.
Kita harapkan timnas Indonesia ini dapat meraih 3 poin saat bertemu ke Bahrain, ya. Meskipun 1 poin pun kita patut syukuri karena sekali lagi CBC ingatkan, Bahrain ini yang kita hadapi itu adalah tim di peringkat ke-76 dari FIFA World Ranking, sedangkan Indonesia sendiri ada di peringkat ke-129, ya. Selisih berapa ya? Tuh selisih hampir 50, ya. 50 ya. Dimana sebelumnya kita itu ada di peringkat 133 sebelum pertandingan seri melawan Australia kemarin. So, mari kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia ini untuk dapat meraih poin di match hidup mati kali ini. Oke, that's all di episode ke-77 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.